Zaman sekarang, banyak orang terkena penyakit gula atau diabetes. Dan semakin bertambahnya umur, kita sendiri juga sering dinasihati jangan banyak mengkonsumsi yang manis-manis agar tidak terkena penyakit diabetes. Namun, sesungguhnya penyakit gula atau diabetes itu sendiri itu apa sih? Mengapa begitu banyaknya dan berbahaya sehingga menjadi salah satu penyakit kronis yang paling bermasalah di seluruh dunia? Diabetes atau penyakit gula adalah suatu penyakit di mana sesuai namanya ada gangguan metabolisme di tubuh kita yang menyebabkan gula darah kita menjadi tinggi. Tubuh kita sama seperti semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan gula agar bisa mendapatkan energi. Tetapi karena berbagai mekanisme yang terganggu, tubuh kita tidak bisa menjaga kadar gula ini menjadi normal, dan kadar gula abnormal ini bisa berujung ke berbagai macam komplikasi jangka panjang, dan komplikasi ini bisa berbahaya. Tapi mari kita bahas singkat sejarahnya dulu. Diabetes mellitus sebenarnya berasal dari kata menyedot dan manis. Maksudnya, kandungan gula di tubuh manusia itu disedot keluar melalui air kencing. Istilah ini sudah digunakan sejak tahun 300 sebelum Masehi, di mana dahulu kala ada fenomena di mana pasien-pasien diabetes ini kalau buang air kecil, kencingnya itu manis. Itulah mengapa diabetes mellitus ini juga disebut penyakit kencing manis, karena gula di darah saking banyaknya sehingga dikeluarkan melalui pipis. Seiring berkembangnya zaman mulai terungkap, ternyata diabetes terjadi karena ada kerusakan fungsi pankreas dan juga hormon insulin yang menyebabkan gula darah seseorang menjadi terlalu tinggi. Setelahnya, telah ditemukan ada berbagai macam tipe diabetes mellitus, seperti diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, maturity onset diabetes of the young atau disingkat MODY, diabetes kehamilan atau gestasional, diabetes bayi baru lahir, dan diabetes karena penyakit-penyakit lainnya. Tapi, diabetes yang paling sering terjadi itu diabetes mellitus tipe 2, dan di video ini saya akan membahas ke diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Sekarang, secara global 1 dari 11 orang dewasa menderita diabetes. 90%-nya adalah diabetes tipe 2. Sementara diabetes tipe 1 lebih sering terjadi pada umur sangat muda, yaitu umur 4-6 tahun atau bisa muncul di umur 10-14 tahun. Intinya, dari lahir pun sebenarnya DM tipe 1 ini dia bisa terjadi. Itulah mengapa DM tipe 2 ini menjadi salah satu penyakit kronis yang paling bermasalah karena begitu seringnya DM tipe 2 ini terjadi. Bagaimana sih kok bisa diabetes ini terjadi? Gula darah kita itu diatur oleh suatu hormon bernamakan insulin. Insulin ini memastikan gula di dalam darah kita itu digunakan dengan baik oleh sel-sel kita dan menjaga agar kadar gulanya itu tidak terlalu tinggi. Ada juga hormon glukagon yang bekerja sebaliknya dari insulin, di mana glukagon ini meningkatkan kadar gula darah. Hormon insulin ini diproduksi oleh organ bernamakan pankreas di dalam sel bernama sel beta pankreas. Nah, kondisi yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 ini berkisar pada gangguan di fungsi insulin atau pankreasnya. Pada diabetes tipe 1, terdapat kerusakan secara langsung pada sel-sel beta pankreasnya. Karena autoimun atau bisa dibilang tubuh kita itu menyerang diri sendiri, yaitu sel-sel beta pankreasnya. Sehingga produksi insulinnya menjadi terganggu atau bahkan tidak ada. Alhasil, gula darah pada penderita DM tipe 1 ini akan sering menjadi tinggi karena tidak ada insulin yang mengatur gula darahnya. Sementara, pada diabetes tipe 2, sel-sel pankreas kita masih berfungsi. Tetapi, hormon insulin itu kerjanya tidak efektif karena tubuh kita entah bagaimana menjadi resisten atau tidak peka terhadap insulin ini. Sehingga, kadar gula darah kita juga menjadi tinggi. Bisa dibilang pada DM tipe 1 pabriknya yang bermasalah, pada DM tipe 2 produknya atau insulinnya itu yang tidak mampu bekerja. Seringkali penyakit DM tipe 1 ini disebabkan secara genetik dan bisa muncul sejak anak-anak, dan diabetes tipe 2 juga bisa disebabkan karena keturunan. Tapi diabetes tipe 2 ini lebih juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan lebih sering muncul di usia tua. Salah satu gaya hidup yang sering Anda dengar, mungkin karena terlalu banyak makan manis-manis yang menyebabkan diabetes atau banyak bermalas-malasan. Itu benar.
Tapi, walaupun sudah menjaga pola makan dan rajin berolahraga, DM tipe 2 ini pun bisa saja tetap muncul. Ada juga diabetes karena kehamilan atau diabetes gestasional yang sebabnya belum terlalu diketahui. Ada juga maturity onset diabetes of the young, yaitu diabetes yang mirip dengan diabetes tipe 2, tapi terjadi lebih muda dan juga dipengaruhi oleh keturunan. Apapun penyebabnya, kondisi gula yang terlalu tinggi pada diabetes ini menyebabkan berbagai macam kerusakan di berbagai organ, termasuk di pembuluh darah, seperti di pembuluh darah ginjal, jantung, mata, dan pada saraf-saraf perifer atau saraf ujung. Nah, itu tergantung organ yang terpengaruh, itu bisa muncul berbagai komplikasi karena kerusakan organnya. Salah satu contohnya, misalkan ada kerusakan pembuluh darah ginjal, maka efek buruk jangka panjangnya bisa mengarah ke gagal ginjal. Jika seseorang terkena diabetes, mungkin awal-awalnya tidak akan muncul gejala yang menonjol karena belum ada kerusakan organ. Tetapi, jika muncul gejala, umumnya itu adalah berupa gejala klasik diabetes, yang mungkin kita sudah pernah mendengar, yaitu gejala klasik diabetes adalah misalkan banyak kencing, banyak minum atau sering haus, banyak makan atau sering lapar, dan penurunan berat badan. Nah, ini adalah gejala-gejala klasik diabetes. Gejala-gejala lain juga bisa mengikuti tergantung komplikasi apa yang muncul. Misalkan ada gangguan saraf mata, maka bisa perlahan mengalami kebutaan. Karena begitu bermasalah diabetes ini, maka perlu terapi untuk mengontrol diabetesnya agar tidak semakin parah dan menjaga gula darah kita tetap stabil. Sekilas saja, untuk penderita diabetes tipe 1, maka terapinya adalah mengganti insulinnya yang tidak bisa diproduksi oleh pankreas ini. Dan terapi mengganti insulin ini memang harus dilakukan seumur hidup. Dan mohon maaf, sampai sekarang masih belum ditemukan cara untuk mencegah terjadinya DM tipe 1. Sementara terapi diabetes tipe 2 itu tergantung kondisi penyakitnya. Bisa berkisar hanya mulai perubahan gaya hidup atau harus menggunakan obat-obatan mulai dari obat minum sampai menggunakan insulin sesuai dengan arahan dokter. Jika diabetes ini terkontrol, harapannya tidak akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang menurunkan kualitas hidup sehari-hari. Maka, pada orang-orang yang beresiko terkena diabetes, sebaiknya melakukan screening atau pemeriksaan, dan jika misalnya memang sudah terkena diabetes, sebaiknya langsung diterapi sesuai arahan dokter, atau setidaknya memperbaiki gaya hidup untuk mencegah terjadinya diabetes tipe 2. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan tentang diabetes. Jika ingin mendengarkan pembahasan lebih lanjut tentang diabetes, bisa melihat video-video saya yang lain. Jaga kesehatan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.